Halo adik-adik, Hai. selamat hari Minggu. Saat ini kita akan beribadah sekolah minggu. Seperti biasa ya, saat ini kita masih beribadah di rumah. Meskipun kita beribadah di rumah, kita tetap harus bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini bersama Lose Rani dan ditemani oleh Nathan dan Clara. sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini kami akan beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita akan memujikan lagu pujian Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Mari kita memujikannya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu pujian Meskipun Jatuh. Mari kita memujikannya. Dipukuli orang
Halo, selamat pagi adik-adik. Kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita dari minggu lalu kita sudah mendengar kisah tentang bangsa Israel yang dipimpin Tuhan keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ceritanya ya, belum selesai sampai di situ. Kita akan mendengarkan lagi, kita akan melihat video tentang perbuatan Tuhan terhadap bangsa Israel yang sungguh luar biasa. Mari kita lihat video berikut ini ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka,
mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Ya adik-adik, kita tadi sudah melihat video pendek ya, video tentang penyelamatan Tuhan terhadap bangsa Israel. Ya, Tuhan selain memberikan tiang awan dan tiang api untuk bangsa Israel, ya, Tuhan memberikan tiang awan pada waktu pada waktu siang hari, sehingga mereka tidak kepanasan dan mereka diberi petunjuk untuk menuju ke tanah Kanaan melalui tiang awan tersebut. Dan waktu malam hari, Tuhan juga memberikan tiang api untuk menerangi mereka dan juga menghangatkan tubuh mereka. Karena waktu itu mereka sedang dalam perjalanan itu di dalam padang gurun, di tengah-tengah padang gurun itu tidak ada rumah, tidak ada pohon. Jadi mereka kalau malam kedinginan dan kalau siang memang panas, benar-benar panas adik-adik. Sehingga Tuhan memberikan itu tiang awan untuk menaungi mereka dan tiang api untuk menghangatkan tubuh mereka. Tidak sampai di situ adik-adik, ternyata perbuatan Tuhan menyertai bangsa Israel. Ternyata setelah mereka berkemah ya, mereka tiba di Laut Merah. Mereka tiba di Laut Merah, mereka berkemah di tepi situ. Ya, ketika mereka berkemah, hati Fir'aun itu sangat keras adik-adik. Hati Fir'aun kembali ingat kalau bangsa Israel nanti nggak akan kembali lagi ke Mesir. Jadi tidak rela dia. Karena tidak rela, bangsa Mesir tadi, Fir'aun mengejar bangsa Israel ya. Dan ketika dilihatnya bangsa Mesir itu oleh bangsa Israel sungguh sangat ketakutan karena pasti akan dibunuh mereka semua karena tidak mau kembali ke tanah Mesir. Jadi mereka kembali berseru kepada Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan ternyata Tuhan memberikan pertolongan dengan membelah laut Teberau ya, Laut Merah tadi terbelah sehingga dasar laut itu bisa nampak. Air nggak ada di dasar laut itu, nggak ada, terbelah lautnya, sehingga bangsa Israel boleh bisa jalan melalui dasar laut tadi, bisa menyeberang. Ya, mereka sampai selamat. Dan apa adik-adik, ternyata bangsa Mesir juga menyusul mereka. Ketika bangsa Mesir tadi sampai di tengah-tengah laut, tiba-tiba laut pun airnya menyatu kembali adik-adik. Jadi bangsa Mesir dan Fir'aun tadi tertutup oleh laut. Mereka terpendam ya, mereka tenggelam. Mereka tenggelam oleh laut tadi. Ya. Bangsa Israel sungguh sangat senang adik-adik karena mereka bisa luput dari Fir'aun, dari tentara-tentara Fir'aun yang mengejar. Mereka sangat senang, mereka bersuka cita, mereka bergembira adik-adik. Mereka menyanyi, memuji Tuhan, juga menyembah Tuhan ya. Mereka sungguh bersuka cita, mereka berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Ya adik-adik, karena mereka boleh terlepas dari bangsa Mesir, terlepas dari pengejaran bangsa Mesir tadi, dari Fir'aun. Ya, begitu juga adik-adik, kita anak-anak Tuhan seringkali kita dibuat Tuhan
perbuatan Tuhan itu menyertai kita. Kita merasa waktu kita sakit, Tuhan sembuhkan. Terus waktu kita dalam ketakutan, ketika kita sendiri, kita merasa takut, kita berdoa, ya. Dan Tuhan tolong ya, Tuhan memberikan ketenangan hati kita, Tuhan memberikan sukacita, ya. Itu kita wujudkan dengan melalui mengucap syukur. Nah, cara kita mengucap syukur yaitu kita memuji Tuhan, ya. Kita memuji Tuhan. Selain memuji Tuhan, kita juga berdoa, ya. Kita berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong kita. Ya, karena Tuhan sudah memelihara kita, ya. Marilah sebelum kita tutup ini firman Tuhan, langsung ada ayat hafalan, yaitu yang diambil dari Mazmur 121 ayat 3 dan 4, ya. Yaitu, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, kita hafalkan ya. Kita ulang lagi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, dari mana adik-adik tadi? Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Kita hafalkan ya. Ya. Sekarang kita akan tutup dengan berdoa. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk perbuatan-Mu yang dahsyat dalam menolong kami. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami, akan menyertai kami, akan menjaga kami dan memelihara kami seperti bangsa Israel. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan cerita itu kami boleh yakin, kami boleh dikuatkan kembali akan kasih-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian adik-adik sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Bye-bye. Tuhan memberkati.